Wabarakatuh Kak, izin memperkenalkan diri, saya Andara Saputra dari kelompok 4, Histologi, NIM akhir 079. Pada kesempatan kali ini saya akan mengumpulkan tugas garis saya. Jadi pertama, kita memiliki preparat retina yang berada pada bulbus oculi, beberapa strukturnya. Yang paling luar ini, kalau kakak lihat akan ada garis pembatas, ini adalah membrana limitans internal. Nah, kalau kita masuk pada bagian dalam-dalamnya akan ada lapisan-lapisan dari serabut saraf. Nah, kalau kita masuk pada bagian dalamnya lagi akan ada bulat-bulat ini namanya adalah lapisan dari ganglion. Nah, di sini lah baru akan kita masuk pada plexiform dan juga bagian dari inti-intinya. Nah, kalau pada bagian sini, yang bagian lebih depan, ini namanya adalah plexiform. Lapisan plexiform dalam. Nah, kalau kita masuk lebih keluar lagi, tadi kan habis plexiform, pasti ada inti, berarti adalah lapisan inti dalam. Nah, ini adalah lapisan plexiform luarnya. Nah, kalau kita masuk lebih dalam lagi, ini adalah lapisan dari inti luarnya. Jadi tadi adalah plexiform luar, ini inti luarnya. Nah, karena tadi ada limitans internal, pasti juga di sini adalah membrana limitans eksternal. Nah, setelah itulah baru kita mengenal dengan beberapa sel-sel yang kita ketahui adalah sel batan dan sel kerucut. Nah, di sini adalah lapisan dari sel-sel kerucut dan juga sel bata. Nah, dan yang terakhir itu adalah epitel-epitel berpigmennya. Ini yang agak gelap-gelap sedikit sebelum masuk ke koroid. Nah, kita ke bawah lagi. Di sini kita memiliki papila. Kita di sini memiliki papila foliata. Nah, di papila foliata ini dia terdapat pada lidah, bagian dari gustatoria. Nah, di sini kita memiliki epitel-epitel di luarnya, yang paling atas di sini. Nah, dia itu adalah epitel berlapis gaping, dia itu bertanduk. Nah, setelah di bawahnya kita akan memiliki papila sekunder. Nah, baru yang pada bagian lebih hitam di sini, ini lebih hitam. Nah, ini adalah epitel, ini adalah papila primernya. Nah, masuk ke dalamnya lagi, di sinilah yang biasanya kebanyakan dari papila akan memiliki adalah lamina proprianya ini semua ya. Nah, pada bagian lateral kita akan mendapatkan taste buds di sini. Di sini ada taste buds. Nah, itu hematoxylin eosin juga HE ya. Nah, kita akan masuk pada selanjutnya adalah papila fungiformis. Nah, fungiformis ini juga memiliki taste buds. Dia itu berada pada bagian di bawahnya epitel berlapis dari epitel berlapis gepeng, tapi dia itu yang tidak bertanduk. Nah, kalau tadi itu bertanduk, ini tidak bertanduk. Nah, di bawahnya ini kita memiliki taste buds juga. Ya kan, ini taste buds. Nah, di sini juga sama. Lamina propria. Semakin lebih dalam, dia akan semakin ke lamina proprianya. Dia juga ada, ini namanya adalah papilla fungiformis, dia berada pada lidah atau SS kita yang bagian gustatory. Nah, selanjutnya adalah papilla filiformis di sini. Nah, di sini berbeda dari fungiformis. Dia itu tidak memiliki sama sekali namanya taste buds. Di sini hanya ada dua, yaitu adalah papilla filiformisnya yang tajam-tajam ini semua. Nah, di bawahnya adalah lamina proprianya. Sama di lidah juga. Namanya adalah papilla filiformis. Nah, selanjutnya salah satu dari terakhir dari papila adalah papila circumvallata. Di papila circumvallata mungkin akan lebih banyak, lebih struktur yang akan kita tahu. Nah, pada bagian luar ini adalah epitel berlapis. Ini adalah epitel berlapis gepeng. Ya, ini adalah epitel berlapis gepeng. Sebelum kita masuk lebih ke dalamnya lagi, ya kan? Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi di sini, di situ ya. Nah, kita masuk lebih dalam di sini lagi. Ini namanya masih papila sekundernya. Nah, tapi kalau kita mungkin ada yang lebih gelap-gelapnya lagi di sini. Di sini mungkin ada lebih gelap-gelapnya sedikit, ya kan? Nah, semua lebih gelap-gelapnya ini semua. Itu adalah papila primernya. Nah, di dalam sini sudah pasti yang kakak tahu semua, ya kan? Ke bawah ini semua kan? Ini adalah lamina proprianya. Nah, di sini juga memiliki taste buds nih. Di samping-samping bagian lateralnya ada bagian lateral, ini semua adalah taste buds. Ini juga taste buds. Nah, tapi akan ada celah-celah nih di sini. Ini berbeda nih kalau celahnya di sini. Ada celah-celah di sini kan? Nah, celah-celah putih di sini. Ini namanya adalah sulcus terminalis. Dan yang terakhir adalah ini. Ini khas di circumvallata. Dia itu memiliki adalah kelenjar von Epp. Kelenjar von Eppner. Nah, di sini itu adalah kelenjar von Eppner pada bagian bagian lateral sedikit ya. Oke. Nah, lanjut. Terakhir adalah tadi itu ada di gustatorica, ini juga lanjut adalah organocorti. Organocorti ini dia tuh berada pada koklea. Dia tuh koklea pada bagian telinga tentunya. Nah,
di sini ada beberapa hal, adalah ini, pertama, yang membatasi dengan skala, media. Nah, di sini adalah membrana vestibularis. Di sini juga ada membrana, adalah membrana, tektorial. Nah, di bawah ini adalah lapisan basalnya. Jadi, itu adalah membrana basilaris. Nah, di situ baru kita akan memiliki lagi limbus limbus spiralisnya di sini. Nah, di sini adalah epitel limbus spiralisnya. Di sini adalah limbus spiralisnya. Nah, kalau kita ke atas ini adalah epitel limbus spiralis. Nah, di sini adalah skala media yang endolimfa. Di sini adalah skala timpani yang perilimfa. Nah, eh ya mungkin seperti itu saja kalau saya ya Kak. Ini buat Toksil Eusin juga ya. Ya, lebih kurangnya mohon dimaafkan Kak. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.